ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فأوصيني وإياكم جميعا بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin hadirat sidang jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita senantiasa memuji Allah Zat yang Maha Terpuji, bersyukur kepadanya atas banyak sekali nikmatnya yang tidak akan mampu kita menghitungnya, baik yang sudah kita nikmati, yang sedang kita nikmati, apalagi yang akan kita nikmati. Kita bersyukur pada kesempatan maghrib ini kita telah dapat melaksanakan solat fardu maghrib kita secara berjamaah di rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Kita mungkin yang mengakses di media sosial bahwa pada negara-negara Islam di dunia saat ini karena virus corona, misalnya kita baca apa yang beredar dari surat dari Kementerian Wakaf dan Urusan Islam, bahwa orang-orang dilarang untuk datang berjamaah ke masjid. Azan tetap dikumandangkan di masjid untuk memberitahu masuk waktu kepada masyarakat. Tapi masyarakat kemudian diminta solatnya di rumah masing-masing, sehingga lafaz azan ditambahkan dengan lafaz sallu fi rihalikum, salatlah kalian di tempat kalian masing-masing. Ini mengikut kepada zaman dulu Rasulullah dalam satu perjalanan, ketika datang waktu salat di malam hari kemudian turun hujan deras, maka Nabi berpesan kepada muazzin untuk kemudian tadi mengumandangkan azan, tapi di antara lafaz itu ada sallu fi rihalikum, kalian salatlah di tenda-tenda kalian, karena tidak bisa datang ke tempat berjamaah karena hujan deras. Nah, sekarang ini karena virus corona, sehingga tadi kalau kita melihat di Saudi Arabia itu belum sampai kepada level melarang orang salat berjamaah di masjid, tetapi sudah pada level pertama untuk iktikaf, itu yang sudah dilarang. Yang kedua, khatib-khatib Jumat supaya khutbahnya pendek, jangan panjang-panjang. Yang ketiga, orang yang ada gejala batuk, sesak nafas, demam, itu tidak datang ke masjid. Maka kita bersyukur jamaah yang mulia, artinya mungkin tingkat bahayanya tidak sedampak tempat yang lain. Tentu kalau kita sudah sampai ke tahap yang harus diambil langkah, itu juga harus diambil, harus diambil, karena dalam Islam menyelamatkan nyawa orang ini perkara prioritas daripada
daripada yang lain-lain. Maka ada 5 maksud syariat ini Allah turunkan untuk melindungi kelima hal tersebut, di mana kalau tidak ada salah satu dari yang 5 ini, maka manusia tidak mungkin bisa hidup di atas permukaan bumi ini dengan nyaman, dengan baik. Maka salah satunya adalah hifdzun nafsi, melindungi nyawa. Jadi syariat ini datang, salah satu maksudnya melindungi nyawa. Karena nggak mungkin orang bisa hidup kalau nyawa nggak ada. Kalau kata orang hidup pocong. Nggak mungkin siapapun bisa hidup kalau tidak ada nyawa, nggak mungkin. Maka nyawa mesti dilindungi. Bagaimana cara melindungi nyawa dalam Islam ini? Mengharamkan membunuh orang lain dengan memberi hukuman qisas kepada orang yang membunuh orang lain, diberi hukuman yang sangat berat agar orang tidak mudah-mudah membunuh orang lain. Nah, yang kedua misalnya hifdzul aqli, melindungi akal. Bagaimana akal dilindungi? Maka Islam mengharamkan apapun kalau kita konsumsi bisa merusak akal. Dan itu juga ada hukuman duniawinya, minum khamar, ada hukuman cambuknya, selain hukuman tadi akhirat. Karena nggak mungkin manusia ini bisa hidup normal kalau akalnya nggak ada. Ada orang badannya ada, nyawa ada, akal nggak ada. Itu di rumah sakit jiwa. Nah, maka para ulama telah meletakkan satu kaidah dalam ilmu usul fikih, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Melindungi atau menghindari kerusakan itu harus diutamakan daripada mengambil manfaat. Orang pergi umrah untuk dapat pahala umrah, tapi dengan dia pergi umrah tadi bisa mengancam nyawa orang lain, nah maka ditutup mengambil manfaat tadi untuk melindungi nyawa orang lain. Orang tadi pergi ke masjid untuk dapat pahala solat berjamaah yang 27 kali lipat, tapi kehadiran dia mengancam nyawa orang, maka ini harus didahulukan menghindari kerusakan daripada mengambil manfaat. Nah, ini kita lihat kementerian-kementerian agama di negara-negara Islam sudah mengambil langkah-langkah untuk ini agar supaya masyarakat dapat terlindungi daripada dampak corona. Jamaah yang mulia, nanti insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan mencoba mengaitkan antara virus corona ini dengan satu virus lain yang dampak bahayanya lebih besar sebetulnya daripada corona. Lebih besar. Baik dampak gara-gara virus itu orang sudah mati jutaan. Kemudian infrastruktur sudah hancur tidak terhitung. Orang kemudian kelaparan, ekonomi lumpuh. Kemudian orang
tutup lembaga-lembaga pendidikan. Nah, gara-gara virus ini. Cuma virus ini kalau kita perhatikan tidak mendapatkan perhatian untuk mengantisipasi seperti virus corona. Corona keluar biasa antisipasi yang dilakukan. Negara yang belum terinfeksi melakukan langkah-langkah melarang misalnya orang masuk ke negara itu orang asing, atau paling tidak daerah yang dianggap ya sudah kasusnya besar, penerbangan dari situ ke situ kemudian dilarang. Ya, ada virus lain yang sebetulnya cukup berbahaya dan mungkin banyak kita sudah terinfeksi, cuma kita nggak sadar. Nah, ini nantilah kita coba lanjutkan dulu yang sisa kemarin dalam kitab Khuluqul Muslim, akhlak seorang Muslim, Syekh Muhammad Al-Ghazali, ya, ulama dan da'i besar Mesir, pernah menjadi wakil Kementerian Agama dan Wakaf di Mesir. Beliau yang lalu menyebutkan bahwa di antara makna amanah dalam Islam, seseorang tidak memanfaatkan jabatannya, pekerjaannya untuk kepentingan pribadi. Ini yang kemarin sudah kita baca. Maka beliau, ini kita connect ke depan, kita tarik ke belakang sedikit dulu, mengutip hadis Nabi SAW, riwayat Abu Daud, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan. Siapa yang kami beri satu pekerjaan, kata Nabi, lalu kami beri gaji dia. Dronyo bu duno gaji, dronyo jabatan nyo gaji. Ini kata Nabi, siapa yang kami beri satu pekerjaan lalu kami beri gaji, fama akhadha ba'da dzalika fahuwa ghulul. Kalau dia ambil di luar yang haknya, maka itu disebut dengan korupsi. Ya, dia sudah jelas gajinya berapa, tunjangannya berapa, tapi kemudian dia olah lagi, olah sana, olah sini, biar dapat tarik lagi di luar gaji dan tunjangannya. Maka ini kata Rasulullah adalah hulul, korupsi. Lalu kemudian Syekh Muhammad Al-Ghazali mengutip ayat dalam surah Al-Imran 161. Al-Imran 161, wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Yang mengambil tadi bukan haknya, maka dia harus bertanggungjawabkan itu nanti di hari akhirat. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, Syekh Muhammad Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa kalau sekiranya orang dalam mengemban sebuah jabatan, pekerjaan, lalu kemudian dia hanya mengambil haknya saja, yang bukan haknya dia tidak ambil, maka orang ini disamakan dengan orang yang pergi jihad berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dia kembali ke rumahnya. Hadis rawahu Imam At-Tabrani. Kemudian jamaah rahimakumullah, di dalam hadis dari Adi bin Amirah, ini sahabat ini mengatakan, kemarin kita belum lengkapi hadis ini, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Adi bin Amirah, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
man ista'malnahu minkum ala amal fakatamna makhitan fama fawqa kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Siapa yang kami beri satu pekerjaan, satu jabatan, lalu dia sembunyikan anggarannya. Makhitan, dalam lafaz hadis ini makhitan, ada yang lafaz hadisnya mikhyatan, seharga jarum untuk menjahit pakaian, seharga makhitan jarum. Fama fauqa, bahkan lebih rendah dari itu. Dia sembunyikan bukan miliar-miliar, bukan ratusan juta, bukan juta-juta, seharga nilai jarum. Bahkan lebih rendah dari itu, kata Rasulullah, kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Itu tetap namanya korupsi, harus dipertanggungjawabkan nanti di hari akhirat. Kemudian apa yang terjadi setelah Rasulullah sampaikan ini? Faqama ilayhi rajulun aswad minal ansari ka'anni anzur ilayhi. Kata Adi bin Amirah, setelah Rasulullah menyampaikan pesan ini, satu orang laki-laki kulitnya hitam, aswad, dari kalangan Ansar, dia berarti orang Madinah. Ka'anni anzur ilaihi, seakan-akan kata Adi bin Amirah, saya, ya kalau kita terjemahkan harfiahnya, saya melihat kepadanya. Artinya barangkali saya mengenal orangnya. Ya. Faqala ya Rasulullah iqbal anni amalak. Dia katakan, wahai Rasulullah, ini ambil balik pekerjaan yang engkau kasih kepadaku. Ambil balik. Kenapa dia serahkan balik? Karena dia mendengar Nabi mengatakan, siapa yang kami beri pekerjaan, lalu dia selewengkan anggaran, seharga jarum bahkan lebih rendah dari itu, maka dia pikir-pikir, baju mentang nasyo, kira korupsi. Hai, ada kerja lagi yang cara. Kan begitulah kira-kira. Maka dia langsung bangun. Kata Adi bin Amirah ini, kata dia apa? Kepada Rasulullah, hai Rasulullah, iqbal anni amalak. Ini ambil balik. Ambil balik tugas yang engkau berikan pekerjaan kepadaku. Istilahnya, mohon maaf, mungkin misalnya kalau konteks sekarang, waktu pelantikan pejabat itu kan ada sambutan yang melantik. Kalian dilantik oleh kepala daerah, kalian dilantik oleh sekda. Maka dalam sambutan itu kepala daerah mengatakan, yang kami angkat hari ini, siapapun di antara bapak-bapak pejabat ini menyelewengkan anggaran rakyat senilai jarum bahkan lebih rendah dari itu, namanya korupsi dan harus dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Maka satu orang pejabat kepala dinas tunjuk tangan, Pak Bupati, cok rumah, hampir ada helot. Saya enggak jadi, enggak mau saya. Karena apa? Terlalu kecil penyelewengannya, masa dianggap korupsi? Kalau besar-besar oke lah, ya, miliar-miliar, juta-juta. Ini sekecil itu dianggap korupsi. Inilah yang dia kemudian tadi bangun dan kemudian menyerahkan lagi jabatan yang diberikan Rasulullah untuk diambil balik. Karena dia pikir terlalu berat. Kok nilainya kecil kayak gitu dianggap korupsi juga.
Maka kemudian apa yang terjadi jamaah rahimakumullah? Qala wa ma laka. Rasul bertanya kepada orang ini, kenapa emangnya? Qala wa ma laka. Kenapa kamu kembalikan? Takkan pulang jabatan dah. Igoi laki hidup. Dan makan pulang. Rasul tanya, wa ma laka. Kenapa emangnya kamu? Dia katakan, qala sami'tu taqulu kadza wa kadza. Saya dengar engkau bilang begini-begini, artinya engkau bilang kalau menyeleweng anggaran walau senilai jarum bahkan lebih rendah dari itu namanya korupsi, harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dia pertegas, kenapa dia kembalikan jabatan? Karena Rasul mengatakan seperti tadi, terlalu berat. Masa kecil itu dianggap korupsi? Lalu bagaimana respon Rasulullah? Setelah tahu bahwa orang ini mengembalikan tadi jabatan yang diberikan karena menganggap terlalu berat, masa yang kecil-kecil pun dianggap korupsi. Apa kata Rasulullah? Qala wa ana aquluhu al-an. Sekarang saya ulang lagi ya. Dia dengar berat. Walaupun tidak begitu bunyinya langsung. Ya. Tapi kalau langsung bunyinya di sini, qala wa ana aquluhu al-an. Sekarang saya katakan lagi. Kalau tidak salah kalau kita terjemahkan, nyolul ketiga dengar apa? Karena dia tadi kan keberatan. Nah, Rasulullah katakan, sekarang saya katakan lagi, dengar. Man ista'malnahu minkum ala amalin. Siapa yang kami beri satu pekerjaan, falyaji biqalilihi wa kathirihi. Fama utiya minhu akhaz wa ma nuhiya intaha. Siapa yang kami beri satu pekerjaan, maka berapapun dia dapat, artinya dari pekerjaan itu, yang itu adalah milik publik, maka dia serahkan semuanya. Apa sedikit, apa banyak, serahkan semuanya. Fama utiya minhu akhadha wa ma nuhiya intaha. Apa yang menjadi memang haknya, itu yang dia ambil. Yang bukan haknya, tinggalkan. Jangan ambil. Hadis ini diberi footnote di bawah rawahu Muslim. Hadis ini rawahu Muslim. Kemudian lanjutannya jamaah rahimakumullah, wa hadasa an istamala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan min al-ansar, rajulan yuqala lahu ibnu lutbiyah ala sadaqah. فلما قدم بها قال هذا لكم وهذا أهدي إلي. Ini kasus ini lebih menarik lagi. Jadi pernah Rasulullah memberi pekerjaan kepada seorang laki-laki. Nama laki-laki ini adalah Ibnul Lutbiyah. Ibnul Lutbiyah, orang Aus. Di Madinah itu ada dua suku besar, Khazraj dan Aus. Ini orang Aus. Namanya Ibnul Lutbiyah. Apa pekerjaan diberikan oleh Rasulullah? Tukang kumpulkan zakat. Tukang kumpulkan zakat, amil zakat. Rasulullah beri pekerjaan kepada Ibnul Lutbiyah ini untuk memungut zakat. Falamma qadima biha, setelah dia balik dari memungut zakat, dia sudah bawa zakat. Qala hadza lakum wa hadza uhdiya ilayya. Dia serahkan kepada Rasulullah, yang ini adalah zakat yang saya pungut, yang ini hadiah saya diberi orang. Kata dia, ini kalau kita lihat kan dia nggak ada masalah. Apa yang dia pungut dari zakat semuanya diserahkan. Cuman dalam memungut tadi dia ada orang beri tip.
beri hadiah. Jadi dia katakan kepada Rasulullah, ini yang zakat, yang ini hadiah saya diberikan orang kepada saya. Nyo zakat, nyo talung, gong gojok. Nyo lon ada gojok. Yuk gelon. Itu dia katakan. Kemudian jamaah rahimakumullah, qala rawi hadis. Perawi hadis ini mengatakan dari sahabat, faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi thumma qala. Rasul setelah mendengar pernyataan dia, ini yang zakat, yang ini hadiah dari orang-orang dulu saya. Nabi langsung bangun, lalu Nabi berpidato. Pertama dengan memuji Allah dulu, wahamidallah wa asna alaihi. Lalu Nabi berkata, amma ba'du. Kata Nabi, fa inni asta'milu ar-rajula minkum 'ala al-'amali mimma wallani Allah. Sesungguhnya aku mengangkat seseorang di antara kalian untuk sebuah pekerjaan yang Allah tugaskan aku untuk itu. Artinya Allah tugaskan Nabi untuk mengangkat orang amil zakat. Kemudian apa jamaah rahimakumullah? Falyati fayaqul. Fayati bukan falyati, fayati fayaqul. Lalu dia datang kemudian berkata, hadza lakum wa hadza hadiyatun ukhditu ilayya. Dia datang lalu berkata, ya, apa kata orang ini? Hadza lakum, yang ini untuk kalian, ini zakat. Wa hadza hadiyah uhditu ilayya, yang ini hadiah. Adalah mengulang lagi yang dia bilang kepada Rasulullah. Kemudian jamaah rahimakumullah, afala jalasa fi baiti abihi wa ummihi hatta ta'tihi hadiyatu in kana sadiqan. Apa kata Rasulullah kepada orang ini? Sekiranya dia duduk saja di rumah bapak emaknya, enggak memungut zakat, apakah dia akan dapat hadiah itu? Kan dia tadi mengatakan yang ini zakat, oke, ambil. Ini kan hadiah untuk saya. Rasulullah kemudian mengatakan, sekiranya orang ini duduk di rumahnya, ya, maka ini mengatakan rumah bapak ibunya, apakah dia dapat hadiah seperti tadi? Kan jawabannya pasti enggak. Kenapa dia dapat hadiah? Karena dia ada jabatan memungut zakat. Kalau dia tidak ada jabatan itu, maka dia tidak dapat hadiah seperti kalau duduk di rumah, mana dia dapat? Ini Rasul katakan, kalau dia duduk di rumah ibu bapaknya, apakah akan dapat hadiah seperti tadi? Nah, ini jamaah rahimakumullah. Kalau umpama misalnya, kalau sekarang apa namanya, orang setelah katakanlah mengurus sesuatu dan kemudian semua dibayar ininya, ya, lalu kemudian hari ini mengatakan nyu dari loan ke drama itu, ambek loan kana gaji loan kana lo anak gaji anak pulih, nah hanyokan hadiah loan, nah, padahal dia ada dia tembak lagi ke depan, yang mengamudah lo ke kan benar hadiah untuk tinggal telefon. Maminya hana hadiah saja kan go ke halan Charlie. Jadi orang seperti ini hadiah yang dia dapat kira-kira kalau enggak duduk di jabatan itu dapat enggak?
Ini kata Rasulullah kepada orang ini. Ada orang, ya, katakanlah, ya, diantar orang mobil, ya. Lalu orang ini mengatakan, ini dari pribadi saya kepada bapak. Kira-kira kalau bapak itu nggak ada jabatan apa-apa, diantar nggak mobil? Itu kata Rasulullah. Kalau dia duduk di rumah emak bapaknya, dapat nggak hadiah kayak gitu? Bukankah dia dapat hadiah itu gara-gara jabatan dia? Nah, Rasul kemudian melanjutkan, wallahi la ya'khudhu ahadun minkum syai'an bighairi haqqihi illa laqiyallaha yahmiluhu yaumal qiyamah. Demi Allah, bersumpah Rasulullah, siapapun di antara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, mengambil sesuatu bukan haknya, kecuali dia akan bertemu dengan Allah di hari akhirat nanti, yahmiluhu, dia harus angkut-angkut itu nanti di akhirat. Harus dia angkut-angkut itu di hari akhirat. Lalu Rasul mengatakan lagi, fala a'rifanna ahadan minkum laqiyallahu yahmilu ba'iran lahu ra'a. Jadi nanti di hari akhirat, kata Rasulullah, saya tidak mau melihat ada di antara kalian nanti di hari akhirat dia gendong di pundaknya itu onta. Yang onta ini berbunyi dia, ya, berbunyi, ya. Au baqarah laha khawar, sama juga, atau lembu, dia apa namanya, pikul di atas pundaknya. Au syad, atau kambing. Summa rafa'a yadayhi hatta ruya bayadu ibtihi yaqul Allahumma hal ballaghtu. Kemudian Rasulullah mengangkat kedua tangannya sampai kemudian tampak ketiaknya. Kemudian Rasulullah berkata di akhir daripada hadis ini diberi footnote rawahu Muslim, Allahumma hal ballaghtu. Wahai Allah, bukankah ini sudah aku sampaikan? Kalau kita lihat dalam hadis yang, jadi sudah diingatkan oleh Rasulullah yang ada jabatan publik, yang ada pekerjaan-pekerjaan publik, ya, lalu kemudian mengambil yang bukan haknya, itu namanya hulul korupsi, dan itu harus dipertanggungjawabkan di akhirat nantinya. Maka nanti akan ada orang yang pikul tadi onta, pikul lembu, pikul kambing di atas bahunya, ya, itulah, ya, harta-harta korupsi yang dia ambil di dunia ini. Maka Rasul sudah mengingatkan, nanti jangan salahkan lagi. Rasulullah, kenapa aku hari ini pikul-pikul onta di atas pundak aku? Kamu lu korupsi, udah aku ingatkan. Jangan ambil yang bukan punya hak kamu. Ambil yang hak kamu saja, yang jangan ambil punya hak orang lain. Maka kadang-kadang sekarang ini heran kita ketika orang mulai dari perencanaan sudah di kepalanya, bagaimana cara kau olah? Baru mulai di perencanaan udah di otaknya. Berapa untuk kita? Padahal dia di posisi jabatan itu, pertama ada gaji, ada tunjangan, ada macam-macam. Masih di kepalanya, kayak mana cara olah? Nah, ini sudah diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa itu namanya korupsi, harus dipertanggungjawabkan. Karena waktu kita, jamaah rahimakumullah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.